A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Khalid Safiullah, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Jombang. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Mojagung. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya akan melaksanakan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan pagi hari ini saya ditemani oleh teman sejawat saya, yaitu Pak Ahmad Ridwan Mutakin selaku guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Mojagung. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Pak Ridwan? Alhamdulillah sehat Pak Karis. Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. Kalau begitu Pak Ridwan, pagi hari ini kita akan membicarakan terkait dengan observasi panjenengan nanti di kelas agar pelaksanaan observasi panjenengan nanti bisa lebih siap, bisa lebih percaya diri, dan bisa berjalan dengan lancar. Itu Pak Ridwan. Berikutnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait nanti pelaksanaan observasi. Boleh Pak? Boleh. Baik, pertama Pak Ridwan, kira-kira nanti tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai panjenengan di kelas itu apa Pak Ridwan? Jadi nanti tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, saya mengharapkan peserta didik mampu menganalisis informasi unsur-unsur intrinsik yang terkandung di dalam teks cerita fantasi, meliputi alur, tokoh, dan penemuan. Jadi nanti tujuan belajarnya yang ingin dicapai adalah yaitu unsur-unsur intrinsik di dalam cerita fantasi, yaitu yang terkait dengan alur, tokoh, dan sebagainya. Dan yang kedua, Pak Ridwan, area pengembangan apa nanti yang penjenengan harapkan? Arahnya gitu Pak Tulis ya, arah pengembangannya atau area pengembangannya. Nah, di sini saya melakukan aktivitas menemukan unsur intrinsik dalam teks cerita fantasi. Jadi peserta didik saya ajak untuk melakukan aktivitas tersebut Pak Tulis. Jadi nanti area pengembangannya nanti Pak Ridwan di kelas adalah menemukan unsur intrinsik dalam sebuah cerita fantasi. Dan selanjutnya Pak Ridwan nanti Pak Ridwan menggunakan model pembelajaran seperti apa Pak di kelas nanti? Saya nanti rencana menggunakan pembelajaran berbasis masalah Pak Tulis atau problem based learning. Jadi nanti Pak Ridwan menggunakan model pembelajaran PBL gitu, basis masalah. Jadi nanti Pak Ridwan itu menghadirkan masalah di pembelajaran nanti dengan anak-anaknya mengobservasinya gitu. Baik sekali Pak Ridwan. Selanjutnya kira-kira apa Pak Ridwan strategi pembelajaran yang akan digunakan nanti ketika observasi di kelas nanti Pak? Untuk strateginya saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Pak Tulis. Lebih tepatnya ke diferensiasi proses dan konten Pak. Jadi nanti yang dipilih oleh Pak Ridwan terkait strategi pembelajarannya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Tapi yang ditekankan adalah pada diferensiasi proses dan konten. Kira-kira Pak Ridwan langkah-langkah untuk pembelajaran berdiferensiasi proses dan konten seperti apa Pak? Untuk prosesnya kemungkinan nanti saya akan memetakan peserta
Ridwan, jadi nanti yang menentukan adalah diferensiasi proses dan diferensiasi konten yang ditekankan pada yaitu menyesuaikan gaya belajarnya murid, kemudian pemilihan konten atau materi yang berbeda-beda seperti itu Pak Ridwan. Baik sekali Ridwan. Kemudian setelah itu Pak, terkait penilaiannya nanti, evaluasi pembelajaran panjenengan nanti di kelas itu seperti apa? Untuk penilaiannya di sini yang pertama saya menilai dari tes tulis Pak Tulis. Tes tulis dari hasil analisis cerita rakyat tersebut. Kemudian yang kedua penilaian sikap mereka nih. Ini nanti yang ditekankan ada dua hal Pak terkait penilaian tersebut, yaitu yang pertama penilaian tes tulis dan yang kedua adalah penilaian sikap. Baik sekali Pak Ridwan. Selanjutnya Pak Ridwan, nanti ini sasarannya untuk kelas berapa Pak? Insya Allah nanti saya di kelas 7H. Kelas 7H gitu. 7H pada jam ke-34. Pada jam 3.4. Ini kira-kira hari apa Pak? Hari Jumat Pak Tulis. Baik sekali Pak Ridwan, mudah-mudahan dari pra-observasi ini kita harapkan nanti kegiatan Pak Ridwan ketika supervisi observasi di kelas ini nanti berjalan lancar. Itu Pak Gil. Dan yang diharapkan tentunya hasilnya sangat memuaskan sesuai dengan langkah-langkah belajarnya. Terima kasih Pak Ridwan atas waktunya Gil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum pelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Saya lakukan absensi ya. Afifah Nur Fitia, Areta, Arga, Aifal, Asyifa keluar ya. Azhara, Desi, Dewi, Zaki Amiruddin, Farah Fazila, Ibrahim, Rehan Zumar, Mira, Imam Nuri Fansan, Habib Setiawan, Damar, Adi Siswanto. Kenapa nggak masuk? Iza, Nadira, sama Narendra, Neila, Nur Tri Dewi Meilani, Quinsa, Halimi, Nuren, Sela, Safira, Zafril, Ziki. Berarti yang tidak masuk hari ini hanya Adi Siswanto ya? Nah, sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang unsur intrinsik pada teks pada cerita rakyat ya? Jadi pernah nggak sih sampean itu menulis dongeng dengan menggunakan imajinasi sebagai sumber penulisan kalian? Pernah? Pernah ya? Dongeng apa itu? Bentuk dongeng apa? Cerita rakyat atau apa? Cerita rakyat ya, kebanyakan ya? Kebanyakan cerita rakyat. Kemudian unsur yang biasa kalian gunakan itu apa saja, Rek?
unsurnya yang digunakan. Ada temanya. SD dulu menggunakan tema apa? Ziki dulu menulis cerita rakyat dengan tema apa, Di? Pendidikan, sosial, keluarga atau apa? Keluarga. Nah. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang unsur intrinsik pada teks cerita rakyat. Nah, jadi unsur intrinsik adalah unsur yang membangun dari dalam cerita ya. Sedangkan kalau dari luar itu apa? Namanya kalau yang membangun dari luar itu apa? Ada in, ada ex. Oke. Terus unsur intrinsik dari cerita rakyat itu apa saja? Tema. Tema itu apa tema? Tema adalah ide pokok yang mendasari sebuah cerita. Latar. Tempat kejadian, waktu, suasana yang ada di dalam cerita. Kemudian kalau tokoh, orang yang memerankan cerita. Penokohan itu apa? Penokohan itu adalah sifat yang ada pada tokoh. Kemudian kalau alur itu apa? Peristiwa dalam sebuah cerita atau urutan sebuah cerita gitu. Kemudian yang terakhir itu ada amanat. Amanat itu apa? Pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, selanjutnya kalau unsur intrinsik terdiri dari nilai moral dan nilai sosial atau nilai religi gitu. Next, selanjutnya kita akan memulai pelajaran ini dengan melihat satu video ya. Jadi tugas sampai apa nanti dalam video itu? Tadi unsur intrinsik. Unsur intrinsik ada apa saja? Yang pertama? Tema. Latar. Terus? Tokoh. Terus? Penokohan. Kemudian? Alur. Habis alur apa yang terakhir? Ya, diulang lagi. Melan. Tokoh itu apa, Lan? Pemeran. Kemudian Gavril. Tema apa, Vril? Tema. Ide pokok dalam sebuah cerita. Aneta. Latar Aneta. Tempat terjadinya suatu peristiwa di dalam cerita. Oke. Ada yang perlu ditanyakan tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik ya? Nah, selanjutnya nanti tugas sampean. Kemarin sudah saya bagi kelompok ya. Yang sebelah sini bagian kelima yang ada di video. Kemudian yang sebelah sini ambil salah satu cerita dari buku berjudul Jayaprana dan Layang Sari ini. Silakan berkumpul sesuai kelompoknya, atau mungkin kita bisa menikmati video ini bersama-sama terlebih dahulu ya. Saatnya dalam sebuah lingkungan. It's time to get untuk penugasannya nanti silakan ditentukan unsur intrinsik yang ada di dalam cerita tersebut. Nanti yang sebelah bangku ini 1, 2 yang ada di
LCD ya. Kemudian 1, 2 yang ada di buku. Oke. Tapi sebelum itu kita melihat videonya bersama-sama dahulu ya. Siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bumi Bahasa Indonesia. Panci Ajaib. Ini adalah cerita tentang petani dan panci ajaibnya. Di desa yang jauh, hiduplah seorang petani bernama Rama. Rama seorang yang baik dan bijak. Dia memiliki beberapa banyak kebun. Walaupun dia petani itu, kebunnya tidak pernah menghasilkan suatu dia. Sedangkan petani yang lain memanen dan menabur. Rama Silakan dilanjutkan untuk mengerjakan unsur intrinsik yang ada di dalam cerita pendek tersebut. Saya play ya. Bulan lalu, kau harus menjual kebun ini dan membeli kebun di tempat yang lain. Oh kawan, kebun ini milik leluhurku. Dulu mereka bertani di kebun ini. Aku pasti melakukan kesalahan. Aku akan terus berusaha. Aku doakan yang terbaik untukmu, kawan. Rama tidak ingin menjual kebunnya berapapun harganya. Beberapa hari tanpa makanan, dia mencari buah untuk bertani. Setiap hari dia pergi membajak. Aku akan membajak sampai aku mengetahui kenapa kebunku tidak menghasilkan apa-apa. Aku menabur benih setiap tahun. Kemana benihku pergi? Rama membajak dan membajak. Aku sangat lelah. Rama membajak seluruh kebun. Saat itu sudah sore dan dia berpikir untuk istirahat. Saat ini Rama terlalu lapar untuk membajak. Dia akan berhenti membajak saat dia menghantam sesuatu yang keras di dalam tanah. Apa ini? Terdengar seperti sebuah logam. Oh, panci yang besar. Ini aneh. Siapa yang mengubur panci logam di dalam tanah? Ini tidak berguna. Rama merasa marah karena menghabiskan tenaga untuk sesuatu yang tidak berguna. Dia melemparkan alat ke dalam panci logam dan duduk di bawah pohon. Aku pikir aku harus menjual kebun ini sekarang. Aku tidak bisa terus kelaparan. Kebun ini tidak akan memberiku apa-apa. Rama beristirahat di bawah pohon dan makan buah yang diberinya. Buah yang tidak banyak dibandingkan rasa lapar yang dirasakan oleh Rama. Dia duduk di sana beberapa jam memikirkan kebunnya dan merasa sedih. Dia tahu dia harus menjual kebunnya. Dia tidak punya pilihan. Aku harus kuat sekarang. Kebun leluhurku ini harus segera dijual. Aku harus segera pulang sebelum gelap. Saat Rama kembali ke panci untuk membawa alat bajaknya, dia terkejut dengan apa yang terjadi. Apa? Siapa yang menyimpan ini? Aku di sini dari tadi. Rama melihat di pot itu ada 100 alat bajak seperti yang dia miliki. Dia tidak bisa membedakan alat bajak yang mana miliknya. Ini tidak mungkin. Apa ini panci-panci? Akan mencoba sesuatu. Rama mengeluarkan 100 alat bajak dan menyimpan satu buah anggur di panci. Dia tidak mempercayainya. Anggur itu sekarang menjadi 100 buah. Ini benar-benar panci ajaib. Aku tidak percaya. Akan membawa panci ini ke rumah. Oh, ini berat sekali. Akan mencari tali. Rama mengikat satu ujung tali itu ke panci dan ujung yang lainnya ke pinggangnya. Dia kemudian menyeret panci ke rumah. Saat dia sampai, dia memikirkan hal-hal lain yang bisa dimasukkan ke dalam panci. Pertama-tama akan kutaruh tepung. Aku sangat lapar dan baru makan sedikit buah-buahan. Bergegas Rama pergi ke pasar dan menghabiskan semua uangnya. Oke, baik anak-anak, waktunya sudah habis. Jadi setelah ini bangunnya dikembalikan seperti semula. Kemudian perwakilan tiap kelompok maju satu orang untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan bangunnya dikembalikan.
Oke, jadi langsung saja kita lakukan presentasi ya. Perwakilan dari kelompok 1, siapa yang ingin maju? Silakan maju. Perkenalan dulu, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Areta Bimaharani, biasanya dipanggil Areta. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Unsur intrinsikik. Kami melihat video yang bertema Pancasila. Tema adalah kehidupan, latar kebun. Tokoh yang kami sadari cerita tersebut adalah sama. Penokkohan adalah baik hati, protagonis, alur maju, karena menceritakan cerita secara runtut dan awal sampai akhir. Bagaimana selalu menjadi manusia yang bersyukur. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Dari Areta tadi jawabannya sudah benar atau belum? Tepuk tangan untuk Areta. Baik, kelompok 1 tadi sudah dengan judul apa tadi? Pancasila. Kemudian selanjutnya dari kelompok 2 perwakilan siapa? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farafatilah Syarifah, bisa dipanggil Bila. Saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu menentukan unsur intrinsik dari buku cerita bertema tentang kemanusiaan, berlatar di pantai. Tokohnya ada Jayaprana dan Layang Sari. Penokohan Jayaprana antagonis atau jahat, dan Layang Sari baik atau protagonis. Alur mundur karena menceritakan zaman dulu, dan amanatnya jangan menggunakan kebaikan teman untuk kepentingan sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok 2, setuju? Setuju. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, baik anak-anak, untuk presentasi hari ini saya rasa kalian sudah mengerti tentang analisis unsur intrinsik yang ada di dalam cerita rakyat. Tapi alangkah lebih baik lagi jika semisal saya ambil contoh di penokohan. Tadi ini namanya siapa? Pak Rama. Pak Rama. Areta tadi bilang Pak Rama itu baik, tapi tidak dijelaskan alasannya ya. Nah, mungkin di kedepannya nanti bisa dijelaskan lagi kenapa Pak Rama ini bisa disebut sebagai tokoh protagonis atau tokoh yang baik. Jadi nanti jawabannya pada pertemuan selanjutnya jika ada soal seperti ini. Pak Rama adalah tokoh yang baik karena bla 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 bla. Baik, ada yang perlu ditanyakan untuk hari ini anak-anak? Saya rasa kegiatan hari ini cukup sampai di sini. Dijaga kesehatannya, jangan lupa sholat. Panggilan saya doakan kalian semua sukses. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Abdul Khalis Abdullah. Saya PGB Angkatan 11 Kabupaten Jombang. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Mojoagung. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan pasca observasi. Di sini kami didampingi oleh yang pertama Bapak Ahmad Khusus selaku pengajar praktik saya, kemudian Pak Teriksan selaku Waka Satgas selaku mewakili Kepala Sekolah SMDN 1 SMP Negeri 1 Mojoagung. Baik, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan observer terkait pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia, yakni akan Bapak Ahmad Ridwan Mutakin di kelas 7 yang minggu kemarin sudah dilaksanakan. Pak Iwan, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Yulis. Alhamdulillah ya. Baik Pak Iwan, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait hasil observasi pelaksanaan pembelajaran panjenengan kemarin di minggu kemarin itu di kelas 7H kemarin ya, 7H. Pak Iwan, setelah panjenengan melaksanakan pembelajaran di kelas, bagaimana perasaan panjenengan? Yang pertama, perasaan saya sedikit puas, namun juga saya merasa kurang sempurna, tegang gitu Pak Kolis. Itu Pak G. Kira-kira seperti bagaimana Pak perasaan panjenengan selama pembelajaran, selain tadi yang sudah disampaikan tekan dan sebagainya, itu bisa dijelaskan Pak? Lebih ke canggungnya. Canggungnya Karena biasanya mengajar tanpa ada yang mengawasi atau observer, ya kan? Terus kemarin itu ada Pak Polis, jadi sedikit tegang, kemudian seiring berjalannya waktu mulai terbiasa. Begitu Pak G. Jadi mungkin hanya kurang terbiasa Pak G. Karena biasanya mengajar tanpa ada yang observer atau yang mensupervisi, kemudian kemarin ada saya sebagai observer panjenengan, sehingga ada rasa mungkin canggung kalau tidak sebagainya ini Pak. Baik, terima kasih Pak Iwan. Kemudian bagaimana proses pembelajaran yang sudah panjenengan sampaikan atau lakukan di kelas 7 Pak? Saya merasa pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai dengan perencanaan Pak Polis, di mana mulai dari penyampaian tujuan pembelajaran sampai saya menerapkan diferensiasi konten dan prosesnya itu Pak Polis. Baik Pak Iwan, jadi panjenengan betul bahwa kemarin panjenengan sudah melaksanakan pembelajaran itu. Kemarin yang saya amati ada diferensiasi waktu dan proses panggil. Kemudian begini Pak, kemarin panjenengan membuat pembelajaran itu memakai strategi, kalau tidak salah strategi PBL lah ya, problem listening. Menurut panjenengan apa yang kemarin terkait PBL itu bagaimana Pak? Menurut saya melalui pembelajaran berbasis masalah atau PBL tadi di kelas 7 sudah terlaksana Pak Polis, di mana sintaks-sintaks sudah terlampaui dan peserta didik mengikutinya dengan senang Pak. Berarti sudah terlaksana Pak, kemudian sintaks-sintaksnya juga sudah terlaksana, kemudian kegiatan pembelajarannya juga berjalan sesuai yang diatur Pak gitu ya. Baik, sangat baik Pak Iwan. Namun kelihatannya kemarin begini Pak, bisa panjenengan jelaskan kira-kira apa yang menjadi hambatan proses pembelajaran kemarin Pak? Kalau menurut saya yang menjadi hambatan proses pembelajaran kemarin di persiapan Pak Polis. Di persiapan sebelum pembelajaran itu
dimana mungkin sangat memakan waktu ya, pada saat menyiapkan LCD, presentasi. Kemudian hambatan yang kedua, kembali lagi ke pertanyaan nomor 1 tadi, di mana saya sedikit tegang canggung itu Pak Kolis. Baik Pak Iwan, jadi hambatannya lebih ke teknis Pak, ke persiapan pembelajaran, kemudian juga ada lansat tadi dan sebagainya. Baik, kemudian begini Pak, dari pas pembelajaran yang saya amati kemarin, kira-kira dari hambatan selain teknis, adakah hambatan dari mungkin dari siswa atau dari siswa ya Pak Kolis? Yang saya tangkap dari siswa itu mereka takut untuk mengungkapkan pendapat mereka Pak Kolis, atau kurang aktif gitu Pak, tidak seperti biasanya. Mungkin karena mereka juga ikut terbawa aura canggungnya, ada yang menunggu gitu Pak. Oh, oke Pak, jadi seperti itu ya. Jadi hambatan yang ada di siswa mungkin ada rasa takut atau kurang terbiasa ya. Karena mungkin biasanya belajar hanya dengan pandangan, kemudian kemarin ada saya, sehingga mungkin ada rasa takut kemudian pembelajaran tersebut juga sedikit terhambat ya. Dan kemudian proses di dalam pembelajarannya juga beberapa itu memang sudah aktif, kemudian juga ada yang yang kurang Pak, itu seperti itu. Terus kemudian begini Pak, terkait hambatan-hambatan tersebut tentu butuhkan solusi Pak. Kira-kira pandangan solusinya itu seperti apa? Untuk solusinya, ini di sini permasalahannya saya kurang memaksimalkan anak-anak gitu Pak Kolis ya. Untuk solusinya mungkin saya akan memberikan kesempatan bertanya atau memberikan pertanyaan kepada anak-anak dengan cara menunjuk Pak Kolis. Jadi semua ikut aktif di dalam kelas tersebut. Itu Pak ya. Jadi kurang maksimalnya panjenengan selaku guru di kelas mengoptimalkan potensi anak-anak. Mungkin panjenengan bisa mengkondisikan dengan memberikan arahan yang lebih detail gitu Pak ya. Sehingga anak-anak nanti lebih memahami apa instruksi dari Pak Iwan, atau kemudian secara langsung bisa menunjukkan arah gitu Pak. Baik Pak Iwan, terima kasih, sangat baik. Selanjutnya kira-kira kapan Pak perubahan atas hambatan yang sudah panjenengan sampaikan tadi itu bisa diikuti? Insya Allah secepatnya sih Pak Kolis, lebih cepat lebih baik. Insya Allah saya mulai pada pertemuan selanjutnya, mungkin dengan yang tadi pemberian kesempatan bertanya, menunjuk, dan untuk persiapannya LCD dan lain sebagainya, mungkin saya minta bantuan KTU atau teman sejawat yang tiket pada hari itu untuk ikut membantu. Baik sekali Pak Iwan, atas waktunya yang diberikan kepada saya hari ini terkait pasca observasi ini, terkait pembelajaran panjenengan. Namun ini Pak, menurut saya dari hasil pengamatan kemarin dari rangkaian mulai awal sampai akhir sudah sangat bagus Pak. Mungkin dari tujuan pembelajarannya juga sudah disampaikan, kemudian strategi berdiferensiasinya juga terkait kemarin ada proses juga sudah dilaksanakan, kemudian pembelajarannya PBL sudah dilaksanakan. Namun ada beberapa sedikit Pak saran terkait pembelajaran pada kemarin, mungkin bisa divariasikan terkait SDG Pak, mungkin untuk mengkondisikan anak di awal pembelajaran, kemudian terkait keaktifan peserta didik atau murid di kelas, memang sudah sangat bagus dari panjenengan. Mungkin juga bisa dikembangkan lagi, mungkin pakai tutor sebaya Pak. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak Iwan atas waktu yang diberikan kepada saya hari ini terkait pasca observasi ini.
Mudah-mudahan dari pertemuan ini nanti kita bisa merefleksi diri sehingga pembelajaran kita selanjutnya akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih Pak Iwan. Mungkin bisa kira-kira sebelum saya tutup, sebelum kita akhiri, ada yang disampaikan Pak? Ya. Cukup itu barangkali sampai. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Iwan. Demikian kegiatan pasca observasi dari kami. Saya selaku observer pada Pak Iwan selaku guru bahasa Indonesia di SMP Satu Jatuh yang melaksanakan pembelajaran minggu kemarin di kelas 7H. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.